Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai desain memori utama semikonduktor. Lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, ada memori digunakan untuk penyimpanan informasi. Informasi berupa program atau instruksi dan operan, kontrol parameter dalam memilih sebuah memori. Kapasitas memori sebagai unit penyimpanan yang terdiri dari alamat dan panjang word bit. Kecepatan operasi baca di kod penerjemahan yang terdiri dari waktu akses dan penggunaan waktu atau recovery time. Bandwidth, kecepatan transfer data memori yang dinamakan dalam jumlah byte per detik. Latency, waktu yang digunakan untuk mengakses lokasi word yang pertama dalam suatu rangkaian lokasi atau blok lokasi, seperti hard disk. Memori yang dapat menyimpan 30 word, berarti memori memiliki 32 lokasi penyimpanan berupa alamat-alamat jumlah 32 macam mulai dari sampai atau 0 sampai 31 dalam desimal. Secara umum, masukan alamat N diperlukan untuk memori yang mempunyai kapasitas 2/N. Contoh, sebuah memori mempunyai kapasitas 4K x 8 berupa saluran alamat yang dimiliki. Jawab, memori 4K sama dengan 4 kali 1024 sama dengan 4096. Word ukuran word sama dengan 8 bit 4096 sama dengan 2/12, maka saluran alamat terdapat 12 bit yang dapat mengalamati salah satu lokasi dari 4096 lokasi. Klasifikasi memori berdasarkan fungsi. Memori utama, memori sekunder, memori cache. Memori virtual berdasarkan teknologi. Memori magnetic bubble, memori semikonduktor, memori curl, memori optik. Berdasarkan kemampuannya, ada memori baca atau tulis, memori baca saja. Berdasarkan aksesnya, ada memori akses acak, memori akses urut, memori akses semi acak. Memori akses urut. Pembacaan suatu lokasi dilakukan secara berurut, di mana setelah operasi baca atau tulis dilakukan, baca atau tulis diletakkan di depan lokasi berikutnya. Karena itu waktu akses akan berbeda setiap lokasi, atau contoh pita magnetik dan pita kertas. Pemilih lokasi memori semi acak. Pemilih lokasi yang akan diakses menggunakan dua langkah, satu akses acak dan lainnya akses urut. Contohnya memori magnetik atau floppy disk dan hard disk. 5 peran memori dalam CPU register internal memori utama. Ada mempunyai waktu akses yang sangat singkat, hanya dapat diakses oleh CPU, sedangkan yang lain dapat juga diakses oleh program memori utama. CPU mengambil fetch instruksi ketika program dijalankan, dikenal dengan memori program dan memori primer. Jenis memori akses acak. Memori sekunder, memori cache dikenal juga dengan nama memori pembantu, digunakan untuk menyimpan program dan data dalam volume yang besar. Memori lambat dan murah jenis memori semi acak, contohnya seperti floppy disk, hard disk, dan memori cache. Sebuah penyangga tengah antara CPU dan memori utama, kapasitas lebih kecil dibanding memori utama. Kecepatan berkali-kali dari memori utama sehingga waktu akses ke memori utama sering diambil alih oleh akses memori cache. Selanjutnya ada memori virtual, suatu fitur yang membantu menjalankan program yang panjang dalam sebuah memori fisik yang kecil. Sistem operasinya dengan cara mengatur program dengan hanya menyimpan sebagian ke memori utama dan menggunakan memori sekunder untuk menyimpan program ke seluruh ketika bagian program tidak terdapat di dalam memori utama, maka diambil dari memori sekunder. Selanjutnya ada arithmetic ROM atau read only memory. 4 bagian dasar yaitu larik register menyimpan data yang telah diprogram ke dalam ROM. Setiap register berisi banyak sel-sel memori setara ukuran word. Setiap register menyimpan word 8 bit. Setiap register mempunyai 2 saluran masuk enable dan harus dalam keadaan high agar dapat ditempatkan pada bus. Yang pertama ada decoder baris, decoder kolom, decoder alamat. Penyangga output. Data ke penyangga output akan melewatkan data ke keluaran data eksternal. Jika CS atau high, maka penyangga output berada dalam keadaan impedansi tinggi. Contoh Intel 27C64 adalah sebuah ROM CMOS yang menyimpan 8192 kali 8 berarti adalah 8192 register.
arsitektur RAM atau Random Access Memory, lokasi alamat memori di mana saja dapat diakses semudah mengakses lokasi alamat lainnya dalam memori tersebut tanpa ada perbedaan waktu akses. Selanjutnya ada arsitektur ROM. Untuk melakukan pembacaan, pertama sel memori dipilih oleh sinyal atau pilih, kemudian diikuti dengan sinyal kontrol baca. Isi sel diberikan pada data keluar D0 setelah melewati waktu akses. Untuk melakukan penulisan, pertama sel memori dipilih oleh sinyal, kemudian diikuti dengan pengiriman data pada data masuk M D1 dan mengaktifkan sinyal kontrol tulis. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.